Bab 041. Setelah Zahra dan Aurel selesai berbicara, ketiganya kini bersama-sama mengirimkan doa untuk almarhumah Yumna. Terima kasih karena kamu rela mengorbankan nyawa untuk melahirkan putri kita. Sekarang kamu bisa lihat Aurel telah memiliki seorang ibu yang merupakan pilihannya sendiri. Monolog Amar lalu berjalan menjauh dari makam sambil menuntun Aurel dan Zahra. Ketika mereka berada di mobil, Aurel malah tambah menangis. Amar dan Zahra kebingungan karena tadi Aurel nampak ceria telah berkunjung di makam bundanya. Sayang, kenapa nangis? Apa Aurel rindu dengan Bunda Yumna? Tanya Zahra. Bukannya Umi bilang, kalau Aurel rindu dengan Bunda, Aurel bisa doakan Bunda, tapi Aurel sedih karena lihat Umi nangis, ucap Aurel di sela isakannya. Kap. Zahra mencium wajah Aurel secara bertubi-tubi. Zahra masih tidak percaya bahwa dirinya mendapat kasih sayang yang tulus dari Aurel. Terima kasih sayang, Umi juga sayang Aurel, ucap Zahra. Kalian tidak ada yang sayang ayah? Tanya Amar pura-pura merajuk. Sayang ayah juga, ucap Aurel. Kini ketiganya saling berpelukan satu sama lain. Keluarga kecil Amar kini sudah memasuki gerbang rumah mewah kediaman Aris. Setelah menempuh perjalanan dari makam Yumna, Aurel sudah kembali riang. Aurel menggandeng tangan Zahra memasuki rumah. Ternyata di rumah telah ada Oma Santika dan Opa Aris. Opa Oma, teriak Aurel berlari ke arah Opa dan Omanya duduk. Cucu Oma, ucap Oma Santika menyambut Aurel dengan pelukan, begitu pula dengan Opa Aris. Zahra dan Amar menyalami keduanya satu persatu. Oma pikir kalian belum kembali dari kampung, jadi Oma ikut Opa ke luar negeri, ucap Oma Santika. Itu karena ayah Oma, yang mau pulang telus Aurel pernah ditinggal sendiri di rumah saat Aurel tidur, adu Aurel kepada Oma dan Opanya. Sontak Amar harus mendapatkan tatapan tajam dari kedua orang tuanya. Kalau mau malap, Opa dan Oma malahi saja ayah. Jangan malahi Umi, karena Umi pasti terpaksa ikut ayah, ucap Aurel. Iya sayang, mana mungkin Oma marah kepada Umi kamu. Zahra sini nak duduk di dekat Mama, ajak Oma Santika yang langsung dilaksanakan oleh Zahra. Kenapa kamu meninggalkan cucu Papa? Tanya Opa Aris. 14. Papa kan pernah muda, jadi pasti paham apa yang Amar lakukan, apalagi kami masih pengantin baru, jawab Amar. Oma Santika dan Opa Aris saling berpandangan, karena paham apa yang dimaksud oleh putranya. Baik, lain kali jangan ulangi lagi, ucap Opa Aris. Terima kasih Opa, terima kasih Oma. Aurel mencium Opa dan Omanya secara bergantian karena Aurel merasa dibela. Sayang, Oma punya banyak oleh-oleh untuk kamu, tapi oleh-olehnya masih di koper. Oma akan memberikannya jika Aurel malam ini tidur bersama Opa dan Oma. Bagaimana? Tanya Oma Santika. Aurel hanya diam, karena memikirkan tawaran Omanya. Umi, Aurel tidur di kamar Opa dan Oma malam ini. Jika ayah nakal lapor ke Aurel saja, ayah jaga Uminya Aurel, ucap Aurel yang akhirnya setuju. Siap, ayah akan menjaga Umi dengan sangat baik, ucap Amar semangat. Sayang, biar Oma yang temani Aurel untuk mandi di kamar, Oma masih rindu dengan cucu cantik Oma, ucap Oma Santika. Memang the best, jika ada Mama dan Papa, Aurel bisa sedikit teralihkan dari Zahra. Kesempatan ini tidak akan pernah gue sia-siakan, monolog Amar. Pa, Mama temani cucu kita ke kamarnya, kalian juga segera bersih-bersih, ini sudah sore, ucap Oma Santika lebih dulu menggandeng tangan Aurel, sementara Opa Aris memilih untuk menunggu di ruang keluarga. Ayo sayang, membersihkan diri, ajak Amar, lalu memeluk pinggang Zahra menuju ke kamar mereka. Benar saja,
Amar tidak menyia-nyiakan kesempatan, kini Amar malah mengajak Zahra untuk mandi bersama-sama. Tidak ada yang mereka lakukan di kamar mandi, mereka benar-benar hanya mandi. Amar keluar dari kamar dengan Zahra yang berada di gendongannya. Zahra pikir Amar akan membawanya ke walk-in closet tetapi dugaannya salah karena Amar malah membawanya ke atas ranjang. "Mas, kenapa bawa Zahra ke tempat tidur? Rambut Zahra masih basah, nanti tempat tidurnya ikutan basah." "Maaf sayang, tapi Mas sudah bisa menahan lagi. Tadi kamu melarang untuk melakukannya di dalam kamar mandi tapi kita bisa melakukannya di sini kan?" tanya Amar dengan suara yang mulai berat. "Tapi sebentar lagi sholat maghrib," ucap Zahra. Bukannya menolak tetapi takut waktunya tidak cukup apalagi Zahra sudah sangat mengenal Amar yang tidak pantang menyerah. "Ini masih ada 45 menit sebelum maghrib, Mas janji akan main cepat." Amar mulai melakukan aksinya, sehingga tidak butuh waktu lama Zahra terlihat sudah siap. Amar mulai melakukan penyatuan dan melakukan ritual suami istri. Sementara Aurel yang sudah cantik kembali bergabung dengan opa dan omanya di ruang tamu sedari tadi terus melihat ke arah lift dan tangga karena orang tuanya belum juga terlihat. Padahal sudah hampir maghrib, rencananya mereka sekeluarga akan sholat berjamaah di musola rumah. Hingga suara azan terdengar berkumandang tetapi keduanya masih belum muncul. "Ayo sayang kita ke musola, kita tunggu ayah dan Umi di sana saja," ajak Oma Santika. Ternyata di sana sudah ada para pelayan, dan semua pekerja di kediaman Aris. Walaupun mereka keluarga kaya tetapi mereka tidak pernah merendahkan atau membedakan orang lain, bahkan Opa Aris sendiri yang 15. Menginginkan agar semua pekerjaannya sholat berjamaah di musola rumah yang disediakan. Amar dan Zahra baru datang ketika imam yang kebetulan Opa Aris sudah mengumandangkan takbiratul ihram. Segera keduanya mengambil posisi untuk ikut sholat berjamaah bersama yang lain. 16. Drama kembali terjadi, Aurel yang merasa menunggu Uminya sangat lama, merembuatnya sejak tidak pernah jauh dari Zahra, dan satu lagi Amar dilarang berdekatan dengan mereka berdua dan harus jaga jarak. Umi Aurel dari tadi tunggu tapi Umi lama di Kamal, memangnya Umi kerja apa di Kamal? Tanya Aurel. Zahra jadi gelagapan sendiri mendengar pertanyaan putrinya. Zahra harus merangkai kata agar Aurel paham dan tidak kembali bertanya. "Maaf sayang, tadi Umi dan Ayah kan mandi, terus saat mau menemui kamu, Ayah minta tolong untuk dibantu mengeringkan rambut," ucap Zahra. Faktanya memang seperti itu. Setelah mandi untuk kedua kalinya, Amar meminta Zahra membantunya mengeringkan rambut. "Ayah, no sulu-sulu Uminya Aurel, nanti Umi capek," ucap Aurel memperingati ayahnya. "Sayang, itu sudah menjadi kewajiban Umi dan jika semua pekerjaan dilakukan dengan ikhlas maka seseorang tidak akan pernah lelah," ucap Zahra memberi pengertian. "Kalian berdua kok nggak pernah akur, selalu saja berdebat, kasihan menantu Mama jika mendengar perdebatan kalian," ucap Oma Santika. "Maaf Umi, Aurel kan seperti ini kalena Ayah," ucap Aurel yang tidak pernah ingin mengalah dari Amar. "Iya sayang," ucap Zahra. "Ayah minta maaf sama Uminya Aurel," kini Aurel meminta Amar meminta maaf. "Maaf sayang, Mas janji akan selalu akur dengan putri kita," ucap Amar mengikuti keinginan Aurel. Amar dan Aurel secara bersamaan memeluk Zahra. "Sayang Umi banyak-banyak," ucap Amar dan Aurel kompak. "Sudah, nanti acara peluk-pelukannya dilanjutkan, sekarang Papa dan Mama mau bahas hal yang penting," ucap Opa Aris. "Ada apa Pa, Ma?" tanya Amar. "Apa kamu lupa, 3 hari lagi ulang tahun putri kamu,
dan Mama juga ingin bertanya mengenai resepsi pernikahan kalian di sini, ucap Oma Santika. Amar ingat kok Ma, tapi sekarang mengenai acara ulang tahun Aurel, Amar serahkan kepada uminya, ucap Amar. Zahra kini menatap mertua dan suaminya. Bagaimana sayang, apa kamu punya usul? Tanya Amar kepada Zahra. Maaf Mas, tapi kalau boleh Zahra tahu selama ini bagaimana cara Mas Amar merayakan ulang tahun Aurel? Bukannya menjawab, Zahra malah balik bertanya. Selama ini, kami hanya mengadakan acara kecil-kecilan, lalu yang diundang hanyalah keluarga saja. Kamu kan tahu sendiri lahirnya Aurel bertepatan dengan meninggalnya Bunda Aurel, jawab Amar, yang diangguki oleh Zahra. 17. Begini Ma, Pa, Mas, kalau menurut Zahra, lebih baik acaranya nanti kita lakukan pengajian lalu mengundang para anak yatim. Dengan seperti itu, selain kita mendoakan Aurel untuk keberkahan umurnya, kita juga bisa sama-sama mendoakan almarhumah Mbak Yumna, ucap Zahra. Lalu kita bisa lanjutkan dengan mengadakan beberapa permainan anak dengan berbagai jenis hadiah menarik. Karena sekarang Aurel sudah bersekolah, kita bisa mengundang teman-teman Aurel. Para anak yatim juga bisa ikut serta untuk ikut lomba tersebut, lanjut Zahra. Kita hanya perlu menyiapkan hadiah yang menarik untuk semua anak. Bagaimana Ma, Pa, Mas? Tanya Zahra kembali. Mama setuju dengan ide Zahra, ucap Oma Santika. Papa juga setuju. Selain mendapatkan hadiah, Papa juga akan memberikan donasi kepada para anak yatim piatu, ucap Opa Aris. Mas juga setuju, sayang, lalu bagaimana Putri Ayah setuju dengan usul Umi? Tanya Amar kepada putrinya. Aurel setuju Ayah, pasti sangat seru apalagi setelah bel main kita dapat hadiah. Teman-teman Aurel pasti senang, di sekolah juga kita seling dibelikan pel mainan oleh ibu guru lalu dibeli hadiah bintang jika bel hasil, ucap Aurel senang. Baiklah Mama dan Papa akan urus semuanya, kalian tahu beres saja, ucap Oma Santika. Ma, Zahra bantu apa? Tanya Zahra yang ingin ikut andil dalam acara ulang tahun putri kecilnya. Mama pasti butuh bantuan kamu sayang, tetapi nanti kamu hanya memberikan saran biar semuanya kami yang urus, karena kasihan kamunya yang harus mengurus 2 orang anak kecil, ucap Oma Santika. Awalnya, Zahra sempat kebingungan dengan apa yang diucapkan mertuanya, karena di rumah ini hanya ada 1 anak kecil yaitu Aurel. Tetapi setelah melihat arah pandangan Opa Aris yang sambil menahan senyumnya ke arah Amar. Dan kini wajah suaminya yang sudah mulai berubah membuat Zahra paham siapa yang dimaksud ibu mertuanya anak kecil. Ini sudah waktunya Aurel tidur, dan kita juga butuh istirahat. Ayo cucu oma kita ke kamar sekarang, ajak Oma Santika. Terlebih dahulu Aurel memeluk erat Zahra. Kemudian Zahra mencium wajah Aurel. Aurel tidur duluan Umi. Nanti kalau ayah berbuat sesuatu tinggal lapor ke Aurel, ucap Aurel. Baiklah sayang. Cek, paling ayah berbuat sesuatunya itu cuma buatin adik buat kamu, monolog Amar. Aurel beralih memeluk Amar sehingga Amar menghadiahi dengan ciuman. Ayah, Aurel akan bagi hadiah dari Oma dan Opa kalau ayah jaga Umi. Ingat jangan biarkan Umi susah jalan seperti kemarin, pesan Aurel kepada Amar. Oma Santika dan Opa Aris sedang berusaha keras menyemburkan tawanya karena mendengar ucapan Aurel, sedangkan Zahra sudah tertunduk malu karenanya, sementara si pelaku terlihat biasa saja. Siap sayangnya ayah, tapi nanti jangan minta Oma atau Opa mengantar ke kamar ayah dan Umi saat tengah malam. Kasihan nanti Uminya Aurel terganggu, ucap Amar. Bukan Zahra yang akan terganggu tapi kamu Mar, monolog Opa Aris. Oma Santika, Opa Aris dan Aurel kini meninggalkan Amar dan Zahra yang masih duduk di ruang.
18. Keluarga. Sayang kita ke kamar yuk, ajak Amar. Tapi bukannya tadi udah? Tanya Zahra. Hahaha, Mas ngajak kamu ke kamar bukan untuk itu. Amar yang tertawa membuat Zahra malu dibuatnya. Mas, ketawa sudah Zahra malu, ucap Zahra. Iya sayang, iya Mas nggak ketawa lagi, ucap Amar. Kap. Lalu mencium kening Zahra yang sudah disandarkan di dada bidangnya. Tapi kalau kamu mau sekarang, Mas lebih senang, ucap Amar yang dihadiahi pukul pelan oleh Zahra. Iya, Mas hanya bercanda, ayo kita ke kamar sekarang. Tiba-tiba Amar menggendong Zahra ala bridal style, karena kaget Zahra refleks teriak. Ah Mas, teriak Zahra. Hush, jangan teriak-teriak sayang, nanti orang rumah mikir Mas ngapa-ngapain kamu di sini, ucap Amar menekan tombol lift. Setelah sampai di lantai 2, Amar langsung bernafas lega. Kenapa Mas? Apa Zahra berat? Tanya Zahra. Tidak sayang, Mas cuma lega karena putri kita sudah di dalam kamar Mama dan Papa. Jika tidak, pasti Aurel akan marah dengan Mas karena melihat kamu digendong. Pastinya putri kita akan mengira kaki kamu kembali sakit seperti kemarin, ucap Amar. Amar membuka pintu, dan keduanya kini memasuki kamar. Sementara di dalam kamar Opa dan Omanya bukannya tidur, Aurel malah meminta untuk membongkar koper yang berisi oleh-oleh. Cucu Oma, bukannya tadi sudah mengantuk, kenapa sekarang malah minta untuk buka koper? Tanya Oma Santika. Aurel tidak mengantuk Oma, lihat mata Aurel masih lebal, ucap Aurel membuka matanya lebar-lebar. Sepertinya memang cucu kita tidak akan bisa tidur sebelum melihat oleh-oleh yang kita beli, ucap Opa Aris. Baiklah sayang, ayo kita buka kopernya. Oma Santika membuka salah satu koper yang berisi oleh-oleh. Aurel takjub karena memang dalam satu koper berisi banyak barang. Ini untuk cucu cantik Oma. Oma Santika memberikan pakaian yang akan sangat cantik dikenakan oleh Aurel. Hanya satu Oma telus, semua itu untuk siapa? Aurel pikir, satu koper untuk dia semua. Oma juga beli tas, topi, dan sepatu untuk Aurel, lanjut Oma Santika memberikan barang tersebut. Wah, banyak, ucap Aurel. Salah. Alhamdulillah, terima kasih Oma, ucap Aurel mencium wajah Oma Santika. 19. Kok Opa tidak dicium? Tanya Opa Aris. Opa tidak kasih Aurel, jadi no cium-cium, ucap Aurel. Padahal Opa sudah membeli hadiah spesial tetapi Opa akan memberikannya saat hari ulang tahun kamu, jadi sekarang cium Opa. Nanti Aurel cium kalau sudah kasih hadiah, ucap Aurel. Opa Aris pura-pura merajuk, membuat Aurel cekikikan lalu Aurel berdiri dan mencium pipi Opa Aris. Jangan cembelut Opa, nanti banyak keliput, ucap Aurel mengingatkan sehingga Oma Santika tertawa mendengarnya. Fokus Aurel kini teralihkan dengan sebuah barang yang mencuri perhatiannya. Aurel mengambil dari koper lalu membolak-balikkannya. Oma, boleh Aurel lihat ini? Tanya Aurel. Boleh sayang, sini Oma buka plastiknya, ucap Oma Santika. Sebuah gaun kecil yang terlihat sangat cantik, dan itu sudah pasti tidak akan muat untuk dipakai oleh Aurel. Oma, baju cantik ini untuk siapa? Tanya Aurel. Oh, itu gaun untuk cucunya teman Oma, jawab Oma Santika. Aurel mau beli juga Oma. Ucap Aurel semangat. Mau beli untuk siapa? Tanya Opa Aris,
sehingga Aurel terdiam untuk berpikir sejenak. Untuk adik Aurel nanti, jawab Aurel akhirnya. Sayang, kamu mau punya adik? Tanya Oma Santika yang dijawab anggukan oleh Aurel. Kalau mau punya adik biarkan ayah dan Umi untuk tidur berdua saja, Aurel harus tidur sendiri atau bersama Opa dan Oma, ucap Oma Santika. Aurel kan harus belajar mandiri, supaya nanti saat punya adik, Aurel bisa membantu Umi menjaga adik. Aurel pasti tidak mau jika Umi kelelahan.